Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, waktu yang longgar sehingga masih bisa untuk menimba ilmu syar'i yang mudah-mudahan menjadi bekal kita kelak di hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah salah satu nikmat yang besar dalam hidup ini adalah ketika seseorang memiliki sebuah kesadaran yang merupakan hal yang sangat penting dalam hidup ini. Kesadaran yang merupakan lawan dari sebuah kelalaian, yang mana dengan kesadaran ini, maka kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebaliknya dengan sebuah kelalaian, maka kehidupan seseorang akan menjadi terpuruk, lebih buruk dari hari yang sebelumnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, kesadaran bagaimanakah yang terpuji, yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan seseorang dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan materi kajian kita yang kita ambil dari kitab yang sangat bermanfaat insya Allah, yaitu kitab Saidul Khatir yang dikarang oleh beliau Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Yang mana pada kesempatan kali ini beliau ingin menerangkan, ingin membahas dan menjelaskan tentang pentingnya sebuah kesadaran dan bahaya dari kelalaian. Karena kelalaian itu menyebabkan keberadaan mereka yang mana mereka itu ada, namun seolah-olah seakan-akan mereka tiada. Sehingga pada kesempatan kali ini, judul kajian kita namakan Mereka Ada, Namun Seakan Tiada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu mengatakan, Ra'aitu aksaral khalqi fi wujudihim kal ma'dumin. Beliau mengatakan, aku melihat kebanyakan manusia dalam keberadaan mereka. Aku melihat banyak dari manusia, keberadaan mereka itu seolah-olah tiada. Jadi keberadaan mereka seakan-akan tiada. Kenapa beliau mengatakan demikian? Jadi wujuduhum ka'adamihim. Mereka itu badan mereka ada, wujud mereka ada, namun hakikatnya mereka enggak ada. Mengapa demikian? Faminhum man la ya'riful khaliq. Apa sebabnya? Sebabnya adalah di antara mereka ada yang tidak mengenal pencipta. Di antara manusia ada yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rabb semesta alam, Rabbul Alamin. Di antara manusia ada yang tidak mengenal Ar-Razik, Zat yang maha pemberi rizki, Al-Malik, yang memiliki seluruh alam semesta ini. Bagaimana mungkin
al-makhluk, manusia tidak mengenal penciptanya, tidak mengenal Allah. Inilah wujud ataupun hakikat ya, seorang hamba, seorang manusia yang badannya ada namun hatinya tidak mengenal Rabbnya, itu seolah-olah wujuduhum ka'adamihim. Mereka ada namun seakan tiada. Kenapa? Karena yang ada hanya saja jasmani badan mereka, akan tetapi hati mereka tiada. Hati mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal ibadah, tidak mengenal salat, tidak mengenal puasa, tidak mengenal zakat, dan tidak mengenal amal soleh. Wa minhum man la yusbit ala muqtadha hissihi. Dan di antara mereka ada yang tidak meneguhkan mereka apa yang mereka lihat, apa yang mereka indra, apa yang mereka rasakan, itu tidak membuat mereka sadar, tidak membuat mereka menumbuhkan keimanan. Ketika mereka melihat ciptaan Allah, melihat langit yang kokoh yang tinggi, melihat bumi dengan hamparan yang luas, melihat lautan dengan gelombang, dengan ombak yang bertubi-tubi silih berganti, melihat terbit dan terbenamnya matahari, melihat bulan dan bintang di malam hari. Namun ternyata di dalam melihat ciptaan Allah ini semua tidak menyadarkan mereka. Mereka memiliki penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Mereka sebenarnya memiliki telinga, memiliki pendengaran, namun tidak digunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki hati, namun seolah-olah hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka mereka memiliki mata, namun tidak digunakan untuk melihat, telinga tidak digunakan untuk mendengar, dan hati tidak digunakan untuk memahami. Wujuduhum ka'adamihim. Mereka ada namun seakan tiada. Wa minhum man la yafhamul maqsuda minat taklif. Bahkan di antara manusia ada yang tidak memahami tujuan diciptakannya manusia, tujuan diciptakannya bumi dan langit. Jadi sangat disayangkan ya, sebagian manusia itu tidak memahami untuk apa ia diciptakan. Ya. Jadi dalam pikirannya, dalam benaknya itu hanya memahami ya kalau hidup itu ya makan, minum, kemudian menikah, ya bekerja, bermuamalah, itu saja. Mereka tidak memahami firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah, melainkan untuk mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar banyak di antara manusia yang lalai akan hakikat kehidupan, lalai akan hakikat tujuan hidup, lalai terhadap Rabb mereka, pencipta mereka. Maka yang menjadi pertanyaan, akankah mereka senantiasa dalam kelalaian? Akankah manusia senantiasa dalam kesesatan? Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama, Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum
Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amal mereka. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah dekat pada manusia hisab mereka. Hari perhitungan mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Namun ternyata mereka masih senantiasa dalam kelalaian, lagi mereka berpaling. Ya. Jadi hari kiamat ini sudah dekat. Hari penghisapan, hari dimintai pertanggungjawaban ini sangatlah dekat. Namun banyak di antara manusia yang masih senantiasa dalam kelalaian. Bahkan mereka berpaling dari Allah, berpaling dari ilmu syar'i, berpaling dari akhirat. Ya. Mereka seolah-olah masa bodoh dengan agama, masa bodoh dengan ilmu syar'i. Mereka tidak mau memikirkan kehidupan akhirat. Mereka benar-benar i'rad, mereka benar-benar berpaling dari ilmu syar'i dan amal soleh. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan keadaan manusia zaman sekarang ini, maka akan kita dapati betapa ayat ini telah menjelaskan kenyataan yang ada pada zaman sekarang ini. Yang mana banyak manusia yang berpaling dari agama Allah. Banyak dari orang yang tidak mau menuntut ilmu syar'i. Bahkan ada yang anti kajian. Ada yang memusuhi orang-orang yang menghadiri majelis taklim. Dan yang lebih menganehkan terkadang, orang yang rajin ke masjid, rajin menghadiri pengajian, malah dianggap sebagai seorang yang radikalisme. Dianggap orang yang kurang pergaulan. Ya. Karena mereka anggap ya kalau gaul itu pergi ke mall, nongkrong di jalan, sambil gitaran, ya. Atau jalan-jalan kemana ya, ke tempat-tempat keramaian. Itu yang mereka anggap gaul. Mereka menganggap orang yang masjidan, yang sering ke masjid, mereka anggap orang yang kuper, kurang pergaulan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mereka manusia merasa seolah-olah tidak diciptakan untuk beribadah. Merasa bahwasannya mereka diciptakan untuk bersenang-senang mengikuti hawa nafsu. Mereka sangat berpikir tentang dunia, mencintai dunia, dan mereka bekerja hanya untuk demi dunia. Mereka saling bersaing, saling bermusuhan, bahkan saling membunuh hanya karena dunia. Sehingga kita lihat sekarang dalam saingan usaha bisnis maupun jualan atau yang lainnya, merasa usahanya disaingi, dikalahkan, maka segera dukun bertindak. Maka segera tukang sihir bertindak. Mengapa demikian? Menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan duniawi. Sehingga ketika manusia telah tenggelam dalam kehidupan dunia, berlomba-lomba mengejar dunia, ya, sehingga menyebabkan mereka mengabaikan perintah Allah. Bahkan di antara mereka ada yang sudah berencana untuk meninggalkan sholat, atau berencana untuk menunda sholat hingga akhir waktu, karena mungkin ada urusan pekerjaan, karena mungkin sibuk menyaksikan pertandingan olahraga, atau karena ada janji dengan koleganya. Demikianlah dunia sangat melalaikan.
wujuduhum ka'adamihim. Mereka ada namun seakan tiada. Yang mana mereka meskipun kita lihat mereka sangat cerdas, sangat pandai dalam perkara dunia, akan tetapi si cerdas yang miskin ini tidak bisa mengambil manfaat dari kepandaian dan kecerdasannya untuk perkara yang lebih bermanfaat baginya di akhirat kelak. Kita lihat ternyata kecerdasan dan kepandaian itu tidak mampu untuk menuntun ke jalan hidayah, ke jalan istiqomah di atas agama Allah. Yang mana jalan hidayah, jalan istiqomah, itu adalah jalan yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Jalan yang menghantarkan kepada kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Inilah keadaan seseorang yang hanya mengetahui dunia namun melalaikan akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Mereka hanya mengetahui ilmu-ilmu dunia saja. Mereka hanya mengetahui yang nampak saja dari kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Lalai dengan kehidupan akhirat. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Meskipun keadaan seseorang dalam kecerdasan, mungkin bahkan sampai profesor, yang ahli dalam suatu bidang dalam keduniaan, pandai membuat gedung yang megah, gedung yang tinggi pencakar langit, mampu membuat mobil yang canggih, kendaraan yang canggih, pesawat tempur. Namun ketika orang tersebut lalai dengan kehidupan akhirat, lalai dengan agama, dengan ibadah kepada Allah, maka hakikatnya orang tersebut adalah orang yang bodoh, orang yang lalai. Kenapa orang yang bodoh? Karena telah mengedepankan sesuatu yang fana di atas yang kekal. Mengedepankan kehidupan akhirat, kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Sehingga orang yang seperti ini keadaannya, lalai dengan akhirat, lalai dari penciptanya, dari beribadah kepada Allah, maka kehidupan mereka akan selalu tenggelam dalam kezaliman. Kehidupan mereka akan tenggelam dalam dosa dan maksiat. Mengapa demikian? Karena mereka lalai akhirat. Mereka senantiasa tenggelam dalam kezaliman karena mereka tidak percaya adanya neraka. Atau mungkin mereka meyakini bahwasanya neraka itu diciptakan untuk selain mereka. Mereka sangat lupa dengan hari perhitungan, dengan hari pembalasan. Dan mungkin pura-pura buta akan apa yang terpampang di hadapan mereka berupa kedahsyatan, kesulitan dan kengeriannya. Allah Ta'ala berfirman, "La'amruka innahum fi saqratihim ya'mahun." Demi umurmu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan, di dalam kesesatan. Surat Al-Hijr ayat yang ke-72. Sehingga ketika manusia sibuk mengurusi kenyamanan dan kebahagiaan fisik di dunia ini yang fana, ketika manusia sibuk dengan kenyamanan fisik, maka mereka akan mengabaikan kebahagiaan dan kenyamanan hati, kebahagiaan di akhirat.
kelak yang kekal selama-lamanya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang betapa semangatnya seseorang itu mengejar harta. Betapa semangatnya bekerja sungguh-sungguh dan sangat telaten dalam mungkin memperhatikan kesehatan tubuhnya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan dalam urusan mempelajari agama, memahaminya, mengamalkannya, berpegang teguh dengan agama ini, maka terkadang hal ini adalah perkara yang paling akhir untuk dipikirkan. Jadi, menomorduakan akhirat, menomorduakan ilmu agama. Sehingga mereka, kalau seandainya berpikir untuk akhirat, berpikir untuk masa depannya nanti di akhirat, itu hanya sisa-sisa dari waktu mereka mengejar dunia. Jadi akhirat ini hanya sisa-sisa dari waktu mereka, sisa-sisa dari tenaga mereka, sisa-sisa dari pikiran mereka. Karena waktu mereka, tenaga, pikiran, seluruhnya mereka fokuskan, curahkan untuk mengejar dunia. Sehingga hanya mereka sisakan sedikit saja untuk akhirat. Padahal akhirat itu kekal selama-lamanya. Berarti diri ini tidak adil. Ya. Betapa diri ini tidak adilnya ketika mencurahkan seluruh apa yang dimiliki. Baik itu harta, tenaga, pikiran, waktu, kesehatan, seluruhnya dicurahkan untuk mengejar dunia. Namun untuk urusan akhirat, urusan agama, hanya sisa-sisa semata. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, hal inilah yang menyebabkan waktu seseorang itu habis tanpa faedah. Bahkan terkadang dihabiskan pada hal-hal yang diharamkan, melanggar kewajiban. Yang meskipun mereka beralasan, berdalih, ya ini kan mencari kesenangan, mencari kebahagiaan. Padahal yang selama ini mereka cari tidaklah menghantarkan kepada kebahagiaan, namun justru menghantarkan kepada kesengsaraan. Karena mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan orang tersebut. Karena mereka ketika mereka berpaling dari agama Allah, berpaling dari peringatan Allah, maka Allah akan menjadikan kehidupan sengsara, kehidupan yang sempit untuknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha, ayat yang ke-124. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Marilah kita senantiasa ingat ayat ini, yang mudah-mudahan hati kita selalu lapang. Mudahan hati ini terasa luas, terasa bahagia. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhunka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan bahkan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari agama, berpaling dari ilmu syar'i, berpaling dari majelis ilmu, maka baginya kehidupan yang sempit. Dunia yang sangatlah luas, terasa sempit baginya ketika hati ini tidak ada ilmu, tidak ada ibadah, tidak ada amal soleh. Kesempitan yang ia dapatkan di dunia, sebelum nanti di akhirat ia mendapatkan kesempitan pula. Sempit di alam kubur, sempit ketika disiksa di neraka.
Ini ketika apa? Ketika seseorang berpaling dari peringatan Allah. Sehingga orang yang hatinya paling lapang, hatinya paling bahagia adalah orang yang sangat memperhatikan ajaran agama Allah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling iltizam, paling istiqomah, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang buta ilmu agama di dunia, maka di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Buta ilmu agama menyebabkan seseorang buta di akhirat. Buta ilmu agama menyebabkan kegelapan bagi seseorang di akhirat. Karena ilmu adalah cahaya yang akan menuntun jalan seseorang di dalam mengarungi perjalanan akhirat. Sehingga ketika seseorang tidak punya ilmu, lalu dengan cahaya apa yang akan menerangi perjalanannya? Sehingga ilmu inilah yang senantiasa harus ditingkatkan, agar cahaya yang menerangi perjalanannya itu semakin terang, yang akan membimbingnya senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Inilah akibat dari seseorang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari mengingat Allah, mengingat akhirat, maka baginya kehidupan yang sempit. Sehingga ada sebagian penyair yang memberikan nasihat bagi seseorang yang mungkin mengalami keadaan seperti ini. Seorang penyair pernah mengatakan, "Siangmu kau habiskan dalam kelalaian, wahai orang yang tertipu." Siangmu kau habiskan dalam kelalaian, wahai orang yang tertipu. Dan malammu kau habiskan untuk tidur di dalam selimutmu. Engkau sibuk dengan hal-hal yang tidak akan engkau sukai akibatnya. Dan di dunia engkau hidup tak ubahnya seperti binatang. Mengapa demikian? Karena mereka hanya memikirkan makan, minum, ya urusan syahwat semata, memperturutkan hawa nafsu semata, tidak menggunakan akal dan hati mereka, sehingga ibaratnya hidup mereka seolah-olah seperti binatang. Karena tidak menggunakan akal sehatnya untuk merenungi kehidupan akhirat. Sehingga inilah yang menyebabkan terkadang seseorang itu apa? Kesadaran akan sebuah dosa itu telah mati. Nggak sadar kalau seandainya mereka itu bergelimang dengan dosa dan maksiat. Sampai-sampai bahkan sebagian di antara mereka ada yang mengira bahwasanya mereka berada di atas kebaikan. Padahal tidaklah demikian. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tertipu adalah orang-orang yang merasa dalam kebaikan, merasa sudah melaksanakan agama ini, berada dalam kebaikan yang besar. Namun ternyata mereka melupakan banyak dari dosa dan maksiat yang dilakukan siang dan malam. Kemaksiatan yang mereka anggap remeh telah melupakan mereka. Bahkan mereka menyangka semua itu tidaklah berbahaya. Ini ya, termasuk orang yang lalai, itu ketika menganggap bahwasanya dosa itu tidak membahayakannya. Ini orang yang lalai. Sedangkan orang yang sadar adalah orang yang senantiasa sadar bahwasannya dosa dan maksiat itu akan memberikan dampak negatif, dampak buruk bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Itulah orang yang lalai.
ketika melupakan dampak buruk dari dosa dan maksiat. Ya. Mereka merasa bahwasanya dosa itu nggak akan membuat rugi. Merasa bahwasanya dosa itu nggak akan menyengsarakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Padahal sebagai seorang mukmin yang bijak, itu harus senantiasa mewaspadai dosa-dosa kecil yang diremehkan. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil yang diremehkan ini apabila telah berkumpul, maka akan bisa membinasakan seseorang. Maka sungguhlah mengherankan, ya, mengherankan orang yang nggak kenal agama, mengherankan orang yang nggak kenal masjid, nggak kenal ibadah sholat. Orang yang jauh dari Allah, jauh dari ilmu syar'i, tidakkah mereka bosan dengan hidup seperti itu? Tidakkah mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang akan ada, apa yang akan mereka hadapi setelah kematian, setelah dihidupkan kembali? Apakah mereka tidak memikirkan apa yang akan ada setelah kelezatan dan tenggelam dalam syahwat ini? Apakah mereka lalai dengan apa yang ada di balik itu semua? Tidakkah mereka meyakini akan adanya kematian, adanya perhitungan, alam kubur, sirat, neraka, azab? Tidakkah hal ini semua terbayang dalam benak dan pikiran? Akan lenyap seluruh kelezatan kenikmatan dunia ini dan akan berpindah ke alam akhirat yang akan menjadi penentu apakah dia akan hidup bahagia atau akan hidup sengsara. Maka tenggelam dalam syahwat, dalam memperturutkan hawa nafsu, inilah yang akan mewariskan penyesalan dan kerugian yang nyata. Jangan sampai seseorang itu, ya, mengejar kesenangan yang sedikit, mengejar kesenangan yang semu, namun berbuah azab yang pedih. Jangan sampai seseorang mengejar kesenangan yang semu, kesenangan yang sedih, kesenangan yang sedikit, namun mengakibatkan ratapan di neraka jahanam. Jadi inilah yang mana seseorang itu berakal, ya, menggunakan akal sehatnya, menguatkan hati dan keimanannya. Jangan sampai mengejar kesenangan yang sementara, kesenangan yang sedikit, yang semu, dan mengorbankan kehidupan abadi di akhirat kelak. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak kita pungkiri betapa dunia ini sangat memperdaya. Dunia ini sangat melalaikan. Yang mana gemerlapnya, kemilaunya dunia, ya, itu menjadikan seseorang lupa dengan akhirat. Ya, ketika seseorang sibuk dengan mencari kesenangan dunia, itu bisa membutakan mata hatinya, sehingga terus tenggelam dalam kelalaian. Nah, inilah yang akan menyebabkan penyesalan di akhirat kelak, dengan penyesalan yang tidak berguna lagi. Bahkan, ya, mereka pun tidak akan bisa kembali untuk memperbaiki sesuatu yang telah terlanjur. Ya, ibaratnya dikatakan nasi telah menjadi bubur. Penyesalan di akhirat tidaklah berguna. Berbeda dengan penyesalan di dunia ini,
Ya, ya kalau menyesal ya menyesal sekarang. Menyesal di dunia sebelum menyesal di akhirat. Karena kalau menyesal di akhirat, pengen balik ke dunia, pengen beramal soleh, itu penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan yang ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Sehingga ketika ingin menyesal, menyesallah di dunia. Menyesali dosa-dosa yang telah dikerjakan. Menyesali kelalaian selama ini, keterpedayaan selama ini, dengan penuh penyesalan, sehingga termasuk di antara syarat taubat adanya al-nadamah. Harus adanya penyesalan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Adanya perasaan hati yang remuk redam, sangat menyesal. Kenapa terjatuh ke dalam dosa ini? Allah Ta'ala berfirman, "Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu, fasawfa ya'lamun." Allah Ta'ala berfirman, menggambarkan bagaimana keadaan mereka yang lalai, keadaan mereka yang hanya memperturutkan hawa nafsu di dunia ini. Allah berfirman, "Darhum," biarkan mereka di dunia ini. Ya'kulu wa yatamatta'u, biarkan mereka bersenang-senang di dunia ini, ya. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ketiga. Jadi biarkan mereka hidup dalam kelalaian. Hidup seperti binatang yang tidak memikirkan kecuali makan, minum, pakaian, mencari pasangan, itu saja. Jadi sama sekali nggak kepikiran akhirat. Nggak memikirkan bagaimana membangun akhiratnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang diberikan mata, pendengaran, hati, dan akal ini, maka seharusnya digunakan untuk merenungi hakikat hidup dan untuk apa mereka diciptakan. Maka setiap insan itu harus senantiasa muhasabah, senantiasa introspeksi diri. Kita merenungkan ya kira-kira apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita peroleh setelah kematian kemudian dibangkitkan kembali. Yang mana yang harus kita pahami bahwasannya seseorang yang meyakini akan adanya kehidupan akhirat dengan keyakinan yang kuat, tentunya akan mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Berbeda dengan seseorang yang keimanannya lemah terhadap akhirat, maka akan menjadikan diri ini tenggelam dalam permainan senda gurau di dunia ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah diharapkan ya, muslim yang sejati itu adalah muslim yang waktunya dihabiskan untuk beribadah. Yang mana agama itu bukan hanya sekedar simbol ibadah. Bukan hanya sekedar ditunaikan, ya. Kemudian apa? Kemudian namun hakikatnya kehidupan sehari-harinya itu apa? Tidak ada cerminan dari ibadah yang telah ia kerjakan. Maksudnya adalah kenapa ibadah yang ia kerjakan itu tidak tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Maka kehidupan seseorang yang
tenggelam dalam kemaksiatan terus-menerus, maka yang menjadi pertanyaan adalah kapankah kelalaian ini terus berlangsung? Sampai kapankah diri ini lalai dan berpaling dari Allah? Kapan diri ini bangkit dari kelalaian? Dan yang menjadi pertanyaan adalah kapankah hati itu akan melunak, hati menjadi lembut, hati yang kasar mulai luluh, mulai khusyuk. Sebagaimana yang Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Kapankah datang waktunya bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah? Kapan datang waktunya khusyuk, tunduk hati mereka mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka? Maka hati yang benar-benar tunduk kepada Allah, tunduk terhadap perintah Allah, al-inqiyad, hati yang salim, hati yang sehat, inilah yang akan berada di puncak kebahagiaan di surga Aden kelak, yang mengalir sungai madu, sungai susu, sungai serta bidadari yang berparas ayu dan cantik, jelita bagaikan mutiara, yang di dalam surga itu akan mendapatkan segala yang diinginkan, yang seluas langit dan bumi. Berbeda dengan hati yang keras, hati yang lalai, dipenuhi dengan dosa dan maksiat, hati yang gelap, hati yang mati, hati yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariat Allah. Itulah yang harus dibayangkan bagaimana kelak di neraka yang sangat panas, sangat luas neraka, sangat dalam, sangat dahsyat kengeriannya. Yang mana azab penghuni neraka terus-menerus, tiada henti. Setiap kali penghuni neraka hendak keluar, nggak tahan, mereka dikembalikan kembali. Maka dikatakan kepada penghuni neraka, kullama aradu an yakhruju minha thumma min ghammin u'idu fiha. Jadi kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, min ghammin, karena kesengsaraan mereka, u'idu fiha, niscaya mereka akan dikembalikan kembali ke dalamnya. Waduku adabal hariq, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai dunia yang hijau yang manis ini melalaikan diri ini sehingga hati condong kepada dunia, melalaikan akhirat. Kita harus meyakini bahwasannya detik demi detik yang kita lewati dalam hidup ini, kenikmatan yang kita rasakan dari dunia ini, maka akan kita tinggalkan. Maka ketika ajal menjemput, sementara belum bertobat, maka alangkah menyesalnya. Penyesalan ketika di sakaratul maut. Inilah penyesalan yang tidak berguna. Ketika seseorang ketika sakaratul maut, ketika kedatangan malaikat pencabut nyawa dan berada dalam sakaratul maut,
mungkin dia akan ingat memori-memori kelam masa lalu, memori-memori kelalaian selama ini. Mungkin akan teringat kembali dosa-dosa maksiat selama ini. Dan mungkin ia pun akan ingat kelalaian di dalam melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Akan ingat betapa banyak larangan-larangan Allah yang ia terjang. Inilah saat-saat yang berat, saat-saat sakaratul maut, ketika teringat apa yang telah dilalaikan. Ketika teringat betapa banyak perintah-perintah Allah yang diabaikan. Dan ketika teringat betapa banyak larangan-larangan Allah yang diterjang. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, baik yang kecil maupun yang besar. Allah akan tanyakan. Maka tugas kita adalah bagaimana mempersiapkan jawabannya. Allah Ta'ala berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka demi Rabbmu, kami akan menanyai mereka semua tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Maka demi Allah, tidaklah pantas bagi orang yang beriman, yang berakal, kemudian hanya bermain-main saja di dunia ini. Ya, bermain-main dalam kesia-siaan di dunia ini. Dan bermaksiat menerjang larangan Allah. Sungguhlah tidak pantas seseorang itu bermain-main dalam kelalaian, dalam keterberdayaan, sementara kita yakini bahwasanya apa? Di hadapan kita ini akan ada kengerian dan kedahsyatan hari akhirat. Ya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, setiap detik yang Allah karuniakan berupa waktu dalam hidup ini, maka kita pun berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena betapa meruginya, betapa menyesalnya ketika terlewat satu detik dalam hidup ini tanpa mengingat Allah, tanpa hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, janganlah sampai ya ketika seseorang menyesal, maka di akhirat kelak akan mengatakan qalu ya hasratana ala ma faratna fiha. Janganlah sampai nanti seseorang mengatakan alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat tersebut. Wahum yahmiluna auzarahum ala duhurihim, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggung. Ya. Nanti akan menyesal, ya hasratana ala ma faratna fiha. Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami terhadap hari kiamat. Dan mereka apa? Akan memikul dosa-dosa mereka. Ya. Sehingga mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai nasi menjadi bubur. Ya. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Jangan sampai seseorang menyesal, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh terhadap apa yang aku tinggalkan. Dan saat itu Allah tidak akan mengabulkan sama sekali keinginan tersebut. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, agar tidak menyesal, maka kita pun berusaha senantiasa sadar. Ya mungkin ketika lalai, ya ketika mulai melenceng, ya ketika mulai kendor, mulai lemas, maka apa? Maka kita berusaha untuk bangkit kembali.
Jangan sampai ya seseorang itu lalai dalam ketaatan ya, atau lalai dari berzikir kepada Allah ya, terlebih-lebih sama sekali tidak memikirkan akhirat. Maka kita yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana perhatian kita ya terhadap yang Allah perintahkan dari amalan-amalan yang wajib ya, terutama yang wajib, dan bagaimana ya apakah kita juga sudah memperhatikan ya, amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan yang sunnah, namun akan memberikan pahala yang besar yang akan dipetik di akhirat kelak. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, yang intinya jangan sampai menjadi orang yang lalai dari kehidupan akhirat yang menyebabkan kehidupannya hanya seperti binatang saja. Ya, jangan sampai seperti orang-orang kafir yang mana Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswalahum. Jangan sampai ya seperti orang-orang kafir yang mereka bersenang-senang di dunia dan mereka makan sebagaimana makannya binatang, dan neraka jahanam adalah tempat tinggal mereka. Ya, jangan sampai seseorang itu mengaku muslim namun keadaannya tidaklah seperti apa? Ternyata kehidupannya seperti binatang ternak atau bahkan lebih sesat lagi. Maka kita pun harus memahami ya, merenungi apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang itu tertimpa ghaflah, tertimpa kelalaian, sehingga keberadaan mereka itu ya seolah-olah tiada. Mereka ada namun seakan tiada. Apakah yang menyebabkan seseorang itu ghaflah ataupun lalai? Yang pertama adalah keinginan ingin terus rehat atau istirahat. Ya. Jadi terlalu banyak istirahat terkadang menyebabkan seseorang itu lalai. Padahal kalau kita renungi jamaah sekalian, hakikat rehat, hakikat istirahat yang sebenarnya, yang hakiki adalah nanti di akhirat kelak. Sedangkan di dunia, ini adalah waktunya untuk beramal. Ya. Sehingga ketika Imam Ahmad ditanya, kapan kita istirahat? Ya. Beliau menjawab, ya ketika kaki ini sudah menginjak surga Allah Ta'ala. Ya. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai seseorang itu tenggelam dalam istirahatnya, dalam rehatnya, sehingga menyebabkan malas beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan kelalaian diantaranya adalah semangat mencari kelezatan dunia, yang akibatnya adalah melalaikan kewajiban atau bahkan menerjang yang haram karena tertarik dengan kelezatan kenikmatan dunia tersebut. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara sebab kelalaian adalah karena hati sudah mati rasa dengan dosa. Ya. Bahkan naudzubillah ada yang mengatakan menerjang suatu dosa, ya, ada yang mengerjakan suatu dosa yang ia anggap itu suatu kebaikan. Naudzubillah. Ya, itu ketika apa? Hati sudah mati rasa dengan dosa. Ini benar-benar lalai. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, ketika hawa nafsu telah diperturutkan, maka akan menyebabkan kelalaian. Ya. Sehingga seorang yang cerdas, orang yang beriman, ya ketika hawa nafsu memerintah kepada keburukan, maka imannya harus bangkit, hatinya harus bangkit, akalnya harus bangkit, sehingga lebih mengedepankan keridhaan Allah daripada kenikmatan yang semu, kenikmatan yang sementara. Kemudian yang mungkin menjadi penyebab kelalaian adalah terlalu sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Yang sebenarnya seorang mukmin itu dipuji dengan sifat usaha kerasnya, ya, kerja keras, ya. Namun orang mukmin yang terpuji adalah seorang mukmin yang bisnis dan pekerjaannya
tidak melalaikan dari akhirat, tidak melalaikan dari mengingat Allah. Inilah mukmin yang sejati. Jadi kalau kita ditanya siapakah mukmin yang sejati? Ya. Siapakah mukmin yang sejati? Jawabannya adalah dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 37. Yang mana Allah telah berfirman fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Kemudian Allah berfirman menceritakan seorang mukmin yang sejati. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu laki-laki sejati yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Kita lihat bagaimana perniagaan dan jual belinya, dunianya tidak melalaikan dari mengingat Allah. Itulah rijal. Wa iqamis shalah, dan juga tidak melalaikan dari mendirikan salat. Wa itaiz zakah, tidak melalaikan dari menunaikan zakat. Itulah mereka rijalun yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah orang yang takut kepada suatu hari yang mana di hari tersebut hati dan penglihatan menjadi goncang. Surat An-Nur ayat yang ke-36 dan 37. Inilah rijalun, mukmin yang sejati, yang mana kehidupan dunia, perniagaan, jual belinya tidak melalaikan dari mengingat Allah, tidak melalaikan dari mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian di antara yang menyebabkan kelalaian juga adalah waktunya itu ketika dihabiskan dengan permainan, dengan games. Ya. Maka seorang yang bijak pun juga harus bijak dalam menggunakan waktunya dengan mengamalkan sabda Nabi, yang mana Nabi SAW bersabda menjelaskan bahwasannya orang mukmin yang bagus Islamnya, yang mana Nabi bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara kebagusan Islam seseorang adalah apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Maka disinilah seorang muslim yang sejati harus bijak di dalam memanfaatkan waktunya. Demikian pula hal-hal yang menyebabkan kelalaian adalah cinta dunia dan merasa hidup lama. Ini kalau seseorang sudah hubud dunia, cinta dunia dan merasa akan hidup lama, ini yang bahaya. Merasa sudah jenak di dunia, ingin merasa ingin hidup selama-lamanya, sehingga nggak pengen pindah, nggak pengen meninggalkan dunia ini. Kemudian di antara penyebab kelalaian yang lain adalah berteman dengan orang-orang yang lalai. Dengan orang-orang yang ghaflah. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian di antara hal yang lain yang menyebabkan kelalaian adalah banyak sibuk dengan hal yang mubah. Contohnya apa? Contohnya adalah banyak ngobrol
dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, banyak ngobrol sampai larut malam, ya setelah Isya sampai larut malam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya dalam hadis ya Abu Barzah menceritakan anna Rasulullah SAW kana yakrahun nauma qabla isya wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya, setelah Isya. Tentunya ngobrol-ngobrol dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya, berbeda kalau ya mengobrol hal-hal yang bermanfaat, ya berbicara masalah ilmu, kebaikan dunia, akhirat, ya tentunya ini berbeda keadaannya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang harus menjauhi sebab-sebab kelalaian, ya, dan berusaha mengerjakan hal-hal yang membuat ia sadar, ya. Sebagaimana di antaranya yang menyebabkan seseorang sadar adalah senantiasa rajin dan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Rajin, berusaha istiqomah menghadiri majelis taklim. Ya, karena mungkin ya ketika seseorang ini lalai, ketika masa futur, masa lemah, maka segera dicas dengan menghadiri majelis taklim. Ya, dengan harapan ketika majelis taklim, ya pulang dari majelis taklim semangat bertambah, keimanan bertambah. Inilah yang diharapkan. Berusaha istiqomah di dalam menuntut ilmu, di dalam menghadiri pengajian. Kemudian juga berusaha istiqomah di dalam membaca Al-Quran, memahaminya, ya, menghafalkannya. Karena Al-Quran ini adalah sebaik-baik pengingat ketika hati ini lalai, ketika hati ini merasa lemah dan merasa malas. Kemudian juga berzikir kepada Allah, ya tentunya zikir pagi dan petang, ya, yang mana harapannya zikir pagi dan petang ini bisa apa? Bisa menjadikan seseorang termasuk orang-orang yang sadar dan tidak berada dalam kelalaian, ya. Dan juga berdoa memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat akhirat, banyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu mengingat kematian, ya, sehingga harapannya ketika banyak mengingat Allah dan hari akhirat ini akan menjadikan seseorang itu tidak dilalaikan dan terperdaya oleh dunia. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga kita semua senantiasa Allah lindungi dari sifat kelalaian, sifat keterperdayaan yang menyebabkan seseorang ini sengsara dunia akhiratnya. Kita pun berusaha untuk menjadi seseorang yang senantiasa ingat kepada Allah, ya, berusaha menjadi muslim yang sejati, yang mana muslim sejati itu kesibukan dunianya tidak melalaikan dari mengingat Allah. Muslim yang sejati, kesibukan bisnisnya tidak melalaikan dari kajian, dari menghadiri majelis ilmu. Muslim yang sejati, kesibukan usaha bisnisnya tidak melalaikan dari membaca Al-Quran ya setiap hari di rumahnya. Dan muslim yang sejati adalah kesibukan dunianya tidak melalaikan dari sholat berjamaah, ya tidak menjadikan ia senantiasa terlambat menghadiri sholat berjamaah. Sehingga kita harapannya mohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua, dan semoga Allah menghindarkan dari kita dari sifat kelalaian yang menjadikan seseorang, ya mereka itu ada namun seakan tiada. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kekurangan yang mohon maaf. Fanas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.